Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Santika yang akan menyampaikan materi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tanah itu dari mana sih, berasal dari mana sih gitu kan. Nah, jadi tanah ini berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme, kemudian membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Nah, seorang pakar Hans Jenny tahun 1899 sampai 1992 menyebutkan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi atau pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme termasuk manusia, dan relief permukaan bumi atau topografi seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk prosesnya itu pada tanah, pembentukan tanah itu yaitu pedogenesis. Nah, kemudian tanah itu ada komponen-komponen tanah yang seperti kita ketahui di makalah kami telah menjelaskan, yaitu satu itu mineral yang di dalam mineral itu partikel yang mewujudkan tanah itu berupa hancuran batu-batuan. Kemudian zat organik. Nah, zat organik ini di dalam tanah berasal dari penguraian sisa-sisa tanaman dan hewan akibat kegiatan bakteri, jamur, dan organisme lain yang berfungsi untuk siklus perubahan zat-zat yang terdapat di dalam tanah. Kemudian ada air dan larutan tanah. Nah, untuk air dan larutan tanah ini, air tanah mengandung segala macam bahan yang terdapat di dalam tanah yang disebut larutan tanah. Nah, untuk yang keempat itu ada udara yang ada di dalam tanah, yaitu udara ini di dalam tanah mengisi rongga-rongga yang ada di sela-sela partikel. Kemudian makin besar partikelnya, makin banyak juga udara di sela-selanya. Nah, untuk selanjutnya itu ada organisme yang ada di dalam tanah. Nah, organisme ini adalah flora yang terdapat di bagian atas dan dalam lapisan tanah. Mikroorganisme seperti bakteri, ganggang bersel satu, ganggang bersel banyak, dan jamur. Ada juga bakteri pengurai selulosa, bakteri yang mengikat nitrogen, serta bakteri belerang tergolong bakteri yang menyuburkan tanah. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik tanah. Jadi di karakteristik tanah ini kita harus tahu di dalam tanah ini, karakteristik ini kan ciri-ciri ya. Jadi ciri-cirinya itu ada tubuh tanah yaitu atau disebut dengan solum. Tidak lain adalah batuan yang melapu dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Kemudian usia yang ditemukan saat ini tidak ada yang lebih dari tua daripada periode tersier, dan kebanyakan terbentuk dari masa Pleistosen. Nah, kemudian ciri-cirinya itu apa? Kayak kalau tanah organik itu berwarna hitam dan merupakan pembentukan utama lahan gambut dan kelak dapat menjadi batu bara. Kemudian memiliki keasaman tinggi, dan tanah ini biasanya miskin mineral. Pasokan mineralnya itu berasal dari aliran air atau hasil dekomposisi jaringan makhluk hidup. Dan tanah organik ini juga ditanami karena memiliki sifat fisik gembur. Kemudian tanah organik ini kalau tanah non organik itu didominasi oleh mineral, berbeda dengan organik tadi. Nah, kalau organik itu kan banyak
sedikit sedikit mineral atau miskin mineral. Kalau organik ini banyak mineral. Nah, terus mineral ini membentuk partikel, membentuk tanah. Kemudian tekstur tanahnya itu ditentukan oleh komposisi 3 partikel pembentuk tanah, yaitu pasir, lanau atau debu, dan lampung. Kemudian tanah pasiran didominasi oleh pasir, tanah lempuran, tanah lempungan atau didominasi oleh lempung. Nah, tanah dengan komposisi pasir, lanau, dan lempung yang seimbang dikenal sebagai geluh atau loam. Baiklah, materi selanjutnya itu komponen tanah. Komponen tanah ini ada 5 komponen tanah. Yang pertama yaitu mineral tanah. Mineral tanah ini berasal dari batuan-batuan induk yang oleh berbagai macam proses mengalami penghancuran sehingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Penghancuran batuan induk ini terjadi karena iklim, tumbuhan, ataupun kegiatan mekanik seperti terjadinya gesek-gesekan antara batuan dan oleh aktivitas manusia. Yang kedua yaitu organik tanah. Bahan organik tanah ini berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang telah mati, yang telah mengalami penghancuran dan pembusukan oleh serangga dan mikroba. Ketiga yaitu air dalam larutan tanah. Air dalam larutan tanah ini merupakan komponen yang penting bagi kehidupan tumbuhan yang tumbuh di atas air. Dalam tanah berkisar mulai dari kurang sekali sampai dengan air di dalam tanah, yang biasanya terlarut banyak mineral dan senyawa lainnya yang secara keseluruhan disebut larutan tanah dan merupakan sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat yaitu atmosfer tanah. Udara yang mengisi rongga-rongga antara partikel tanah disebut atmosfer tanah. Kandungan udara antara partikel tanah disebut atmosfer tanah. Kandungan udara antara partikel tanah ini sangat ditentukan oleh ukuran tanah, dan yang berkisaran antara 30% untuk tanah pasir sampai 50% untuk tanah liat. Yang kelima yaitu organisme tanah ini organisme yang hidup dalam tanah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tanah itu sendiri. Organisme tanah yang terdiri dari flora dan fauna tanah banyak membantu dalam menentukan struktur dan sifat tanah seperti tingkat kegemburan tanah, kandungan organik dan mineral tanah serta udara tanah. Termasuk ke dalam flora tanah adalah bakteri jamur dan ganggang, sedangkan yang termasuk ke dalam fauna tanah adalah protozoa, insekta, dan hewan-hewan tinggi yang membuat lubang di dalam tanah. Yang pertama itu tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas ini berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan pembagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral 45%, organik 5%, air antara 20 sampai 30%, dan udara dalam tanah antara 20 sampai 30%. Yang kedua yaitu tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah ini berwarna lebih cerah daripada lapisan atas, dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50 sampai 60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut cerdas atau tanah keras. Lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang. Yang ketiga yaitu induk tanah ini merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau
atau labu putih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pencal yang belum mengalami proses pemecahan pada lapisan tumbuhan jarang bisa hidup. Di sini saya Umi Mufida akan menjelaskan mengenai struktur tanah, di mana struktur tanah ini terbentuk melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk atau susunan tertentu pada tanah. Struktur tanah juga menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, akar, tumbuhan, dan organisme tanah. Beberapa jenis struktur tanah adalah remah, butir atau granula, lempeng, balok, prismatik, dan juga tiang. Ada beberapa jenis tanah berdasarkan USDA, yaitu United States Department of Agriculture. Yang pertama ada antisol, kedua histosols, ketiga insectisols, keempat verticols, yang kelima oxysols, yang keenam mollisols, dan yang terakhir ultisols. Selanjutnya jenis tanah yang termasuk jenis tanah organosol. Yang pertama itu ada tanah humus, di mana tanah ini dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Warnanya kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik yang sangat subur. Yang kedua itu ada tanah gambut, di mana tanah gambut ini dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Dia bersifat sangat asam, unsur haranya rendah sehingga tidak bisa subur. Kemudian ada tanah litosol, di mana tanah litosol ini dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru, yang belum sempurna sehingga butirannya itu besar atau kasar. Umumnya dia berpasir dan tak bertekstur. Selanjutnya itu tanah podzol, di mana tanah ini berada di daerah yang memiliki suhu rendah dan juga curah hujan yang tinggi. Warnanya itu pucat, kandungan pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan juga kurang subur. Selanjutnya tanah laterit, di mana tanah ini yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Nah, warnanya tanah ini coklat, kemerah-merahan, dan dia juga tidak subur. Lalu juga ada tanah margel, di mana tanah ini dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah dari peristiwa air hujan. Dan tanah ini juga tidak subur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tanah yang termasuk tanah terra rosa. Yang pertama itu ada tanah renzina, di mana tanah renzina ini dari pelapukan batuan kapur yang ada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Warnanya ini putih sampai hitam dan juga miskin unsur hara. Yang kedua itu ada tanah mediteran, di mana tanah ini hasil dari pelapukan batuan kapur keras dan juga sedimen. Ciri-ciri tanah ini warnanya putih kecoklatan, keras, dan juga tidak subur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana upaya melestarikan tanah. Yang pertama, kita harus melakukan pemupukan, diusahakan dengan pupuk hijau atau pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Yang kedua, dibuat hutan-hutan cadangan pada lereng-lereng gunung. Ketiga, membuat terasering atau sengkedan di daerah-daerah miring. Keempat, membuat penghijauan dan reboisasi pada daerah yang gundul dan sebagainya. Baik, di sini Muga akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami yang selanjutnya yaitu mengenai mineral dan tumbuhan. Nah, ketersediaan unsur-unsur mineral ini sangat penting atau sangat berpengaruh pada tumbuh dan kembang si tumbuhan. Mengapa? Karena setiap unsur-unsur ini mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda bagi si tumbuhan itu sendiri. Nah, setidaknya ada 60 unsur yang terdapat pada tumbuhan, di mana 16 unsur diantaranya merupakan unsur esensial yang terbagi menjadi 2 kelompok unsur. Nah, kelompok unsur yang pertama adalah kelompok unsur makro, dan yang kedua adalah kelompok unsur mikro. Nah, kelompok unsur makro seperti namanya makro, yang berarti besar ataupun banyak. Nah, unsur-unsur ini diperlukan atau dibutuhkan dalam jumlah banyak pada tumbuhan.
Adapun unsur-unsurnya adalah karbon, hidrogen, oksigen yang diserap dalam bentuk CO2, H+, OH-, O2, dan juga OH-. Kemudian ada nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, kalium, dan juga magnesium. Nah, dari ke-9 unsur makro ini ada 3 unsur yang paling dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh si tumbuhan, seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, kekurangan unsur-unsur makro ini dapat menimbulkan dampak atau gejala yang dapat kita lihat pada tubuh si tumbuhan. Seperti bila kekurangan nitrogen, tumbuhan tersebut akan mengalami klorosis atau adanya daun yang berwarna pucat atau kekuning-kuningan. Kemudian bila kekurangan fosfor, maka daun tersebut akan mudah gugur. Kemudian bila kekurangan kalsium juga akan terdapat klorosis, dan bila kekurangan kalium maka akan terganggu dalam proses translokasi fotosintesis. Kemudian kita lanjut pada unsur mikro. Nah, unsur-unsur mikro ini yang pertama adalah besi, kemudian ada mangan, kemudian ada tembaga, ada seng, ada molibdenum, ada boron, dan juga ada klor. Nah, meskipun namanya unsur mikro, namun unsur-unsur ini juga berpengaruh sekali pada tubuh si tumbuhan. Nah, bila kekurangan unsur-unsur ini atau bila mengalami defisiensi, maka juga dapat menimbulkan gejala-gejala yang dapat kita lihat pada tubuh si tumbuhan. Seperti bila kekurangan besi, itu dapat timbulnya klorosis. Kemudian kekurangan mangan juga bisa klorosis. Kekurangan tembaga bisa menyebabkan pertumbuhan terhenti. Kekurangan seng juga menyebabkan klorosis. Molibdenum menghambat pembentukan bunga. Kemudian kekurangan boron bisa merusak akar dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian kekurangan klor bisa menyebabkan klorosis dan juga akar menjadi pendek dan juga kerdil. Nah, kekurangan unsur-unsur esensial ini dapat diatasi dengan cara menambahkan pupuk yang dapat kita beli pada toko-toko pertanian, seperti contohnya kekurangan nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat kita atasi dengan menambahkan pupuk NPK pada tanaman-tanaman kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Moga sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.